Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kajian Kamusa, kajian muslimah belajar Islam Syiar Sunnah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini kita diperjumpakan oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk bertolabul ilmi, mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Ta'ala, wabil khusus yang berkaitan dengan ilmu tentang tarbiyah, pendidikan anak, yang disalikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, yang merupakan kumpulan pembahasan mengenai hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Ustadz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Enggar Suprantara di Rumah Taufik Syiar Sunnah Nabawiyah, Joahna Masjidul Luhur Gerian Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Fadhil ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita masih membahas seputar mengajarkan anak untuk melempar, berenang, dan mengendarai kuda. Telah berlalu pembahasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang al-furusiyah, keterampilan menggunakan sesuatu yang masuk padanya. Di situ berbagai macam keterampilan yang beliau terangkan dalam kitab beliau Al-Furusiyah. Yang ini bagi anak manakala diajarkan itu akan menguatkan jisim dan menjadikan dia punya kemampuan untuk menopang ilmu yang dipunyainya. Karena dakwah itu akan tegak dengan hujah dan bayan, dengan hujah dan penjelasan, dan itu tentu dibutuhkan ilmu, dan juga alat untuk sampai kepadanya adalah kefasihan. Sehingga bahasa Arab menjadi hal yang tidak dikuasai, karena itu akan menjadikan lisannya fasih. Tatkala menyampaikan bayan itu akan bisa, atau menyampaikan hujah itu akan bisa mengena pada hati manusia. Makanya ada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu pada wahlul 'uqdatan min lisani, ya, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Artinya keluhnya lidah untuk mengucapkan, ya, hatta yafqahu qawli, sehingga manusia itu bisa paham apa yang aku ucapkan. Ini yang pertama. Kemudian juga dengan kekuatan persenjataan, kekuatan menggunakan keterampilan senjata. Dan kekuatan menggunakan keterampilan senjata itu sangat berkait dengan jihad. Dan tentunya di sini tidak bisa dilepaskan pembahasan jihad itu bersama siapa. Jihad itu adalah bersama pemerintah, bersama sultan. Sehingga pada porsi ini, ya, porsi melatih anak, pada perkara ini mesti disesuaikan dengan kebijakan penguasa. Ya. Seperti hal-hal yang sudah dimasuki seperti
menggunakan senapan, menggunakan tank, menggunakan pesawat tempur. Ya, ini sudah diurusi oleh penguasa sehingga kita mendukung. Ya, adapun melatih memanah, ya, itu saat ini hal yang bukan digalakkan atau tidak dianjurkan oleh pemerintah. Ya, makanya di sekolah-sekolah ya hendaknya tidak seperti itu. Kalau dia mau menekankan, hendaknya dia mendatangkan pelatih yang memang punya kemampuan dan itu dengan sertifikasi pemerintah. Ya, sertifikasi pemerintah. Mungkin kalau memanah itu ada ranah lah. Mungkin ya. Saya kurang tahu masalah itu. Tetapi kalau misalnya menggunakan senjata semacam senapan, pistol, ya dia ikut yang sudah disepakati pemerintah seperti pada berbakin ya. Berkuda juga saat ini karena itu termasuk olahraga mahal ya. Itu juga bisa melalui klub-klub yang ada. Ya. Sehingga yang paling memungkinkan di sekolah-sekolah untuk diajarkan ya renang. Itu memungkinkan karena itu tidak ada pembatasan dari pemerintah. Juga tidak dihamparkan kepada fitnah. Ya, kita tahu beberapa teroris mereka berlatih melempar belati, bahkan menggunakan senjata, bahkan yang baru saja itu anak-anak santri perempuan ya, yang di satu pondok pesantren itu menenteng, ya walaupun hanya replika itu soft gun itu, ya, tapi mirip kayak angka 47 gitu. Kemudian pakai rompi anti peluru. Sampai ini kemudian jadi perhatian pemerintah. Karena yang biasa menenteng seperti itu kan militer, penguasa, TNI. Ya. Sehingga kalau ada sekelompok masyarakat seperti itu ya, itu pada satu titik kadang memburukan wajah kaum muslimin. Membikin buruk wajah kaum muslimin. Juga apa yang identik dengan teroris. Kalau mereka ketangkap, kadang ada seperti itu, pelatihan-pelatihan jenis seperti itu. Atau prototipe seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala. Jadi ini kaitannya juga dengan kifayahnya umat ini, yang mana yang bertanggung jawab, yang memegang urusan itu adalah penguasa. Ahli sunnah itu tidak akan bermudah-mudahan dalam perkara seperti ini, tidak sebagaimana Hizbiyun. Kalau Hizbiyun nggak usah ditanya mereka. Ya, hendaknya dalam perkara penerapan seperti ini kita memperhatikan hadis Nabi rahimahullahu taala, man alima qadra nafsih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dia mengetahui kadar dirinya. Benar itu memang dianjurkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Tetapi keberadaan Umar menganjurkan itu karena beliau sebagai penguasa gitu. Sebagai pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya itu mau diterapkan ya kita lihat dulu kebijakan pemerintah. Bagaimana anjuran dari misalnya presiden atau mungkin pangapnya gitu. Dan semisalnya. Sehingga kalau ada pelatihan-pelatihan yang arahnya itu semi militer misalnya, ya hendaknya bekerja sama dengan Binmas ya, Binmas itu kayak kan ada dari Polsek juga ada, dari Koramil juga ada, seperti itu. Sehingga benar-benar ada koordinasi. Ya. Sebagaimana kita tahu kalau kita pernah belajar 6 prinsip dasar di dalam beragama. Itu pada prinsip yang ketiga itu dibahas masalah itu. Ya, karena penyempurna makna jamaah. Ya.
itu adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, itu mesti menjadi prinsip itu. Ya. Allahu ta'ala alam. Kemudian di pertemuan kita kali ini ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fil Furusiyah. Ini dinukil lagi di dalam kitab Al-Furusiyah. Berkata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Furusiyah, al-mughalabatu fi syar'i tanqasimu tanqasimu salasata aqsamin. Ahaduha ma fihi mafsadatun rajihatun ala manfaatihi kanardi wa syatrans. Fahadha yuharrimuhu asyari la yubihuhu. It mafsadatuhu rajihatun ala maslahatihi wa huwa min jinsi mafsadati sukar. Walihada qarana Allah subhanahu wa ta'ala bainal khamri wal kimari fil hukmi wa ja'alahuma qarinai al-ansab wal azlam wa akhbara anaha kullaha rijasun wa anaha min amali syaitan wa amara bistinabiha wa allaqal falaha bistinabiha wa akhbara anaha tasuddu an dzikrihi wa anis shalah. Ya, sampai seterusnya gitu. Sampai di situ dulu. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Furusiyah itu menyebutkan bahwa permainan saling mengalahkan yang sifatnya perlombaan, permainan sifatnya perlombaan, di dalam syariat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jenis permainan perlombaan yang kerusakannya itu lebih dominan, kerusakannya itu lebih kuat dibandingkan manfaatnya, seperti permainan dadu contohnya. Demikian pula seperti permainan catur. Ini syariat mengharamkannya, ya, diharamkan di dalam syariat dan tidak diperbolehkan, ya. Karena mafsadah atau kerusakannya itu lebih banyak, lebih kuat dibandingkan kebaikannya. Bahkan diterangkan oleh Ibnul Qayyim, permainan jenis pertama seperti ini termasuk jenis yang memabukkan, membikin mabuk kepayang. Ya kalau di hari ini yang kadang kalau nggak hati-hati orang tua itu permainan game yang ada di HP itu juga bisa bikin, itu bisa bikin memabukkan. Sampai-sampai ada anak yang dia cuma di PlayStation itu, penyewaan PlayStation itu, sampai ditunggu orang tuanya waktu makan disuapi, dia sibuk itu. Bahkan ada yang sampai kena semacam penyakit psikis karena tergantung dengannya. Ya, bahkan ada yang sampai meninggal. Ya, mati karena seperti itu. Ini karena sifatnya memabukkan. Sifatnya itu membuat seorang kecanduan sebagaimana narkoba, sebagaimana minum khamr. Ya, permainan bukan berarti tidak diperbolehkan, tapi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Wallahu ta'alam. Yang asalnya boleh, misalnya kayak sepak bola itu kan boleh, main voli itu boleh, tapi pada satu titik kadang
sampai menjadi industri gila-gilaan yang terjadi itu, ya, sampai menjadi seperti agama, ya, way of life kalau di Inggris namanya seperti itu. Karena di Inggris itu kedudukan sepak bola itu melebihi agama gitu. Ya, mereka kan Nasoro, gereja-gereja banyak kosong. Tapi kalau sepak bola penuh sesak gitu. Bahkan orang itu tatkala membela klubnya itu sampai rela mati gitu. Tragedi yang pernah terjadi dulu di beberapa klub Inggris itu sampai korbannya nggak sedikit, itu nyata. Dan di tempat kita juga ada gitu. Sampai kelahi, sampai terjadi nyawa melayang, itu setiap tahunnya ada gitu. Padahal asalnya itu boleh saja dan tidak memabukkan gitu. Ya, kalau yang ini memang asalnya sudah memabukkan gitu. Makanya diterangkan kerusakan jenis permainan ini seperti dadu, catur, itu kerusakannya kerusakan memabukkan gitu. Le mikir jeru gitu. Oleh karena ini Allah Ta'ala menggandengkan antara khomer dengan judi di dalam hukum. Kan di dalam Al-Quran itu digandengkan antara khomer dengan haramnya khomer dengan judi dijadikan bergandengan. Ya, karena khomer itu memabukkan, judi juga memabukkan. Saya belum lama itu mendapatkan postingan ya tentang seorang ibu-ibu yang dia ditawari pekerjaan online. Itu bagaimana dia untuk bisa masuk di situ supaya dapat poin, pertama kali ngirim 3 juta gitu. Kemudian dia dapat poinnya, setelah itu dapat poinnya banyak, lebih dari 3 juta setelah itu. Kemudian ditawari pekerjaan terus, tapi pekerjaannya itu mesti ada unsur transfernya gitu. Sampai suatu saat posisi dari server datanya yang mempekerjakan itu rusak. Padahal dia sudah punya deposit ke situ itu 50 juta gitu. Akhirnya dikirim via WA atau gimana sih, bahwa intinya kalau supaya servernya kembali, datanya kembali seperti kemarin, dia mesti mentransfer 50 juta lagi. Nanti akan diakumulasikan dari 50 menjadi 100 gitu. Kemudian servernya benar bisa diperbaiki, kembalilah sampai 100 juta. Tapi kemudian ada tahapan pekerjaan setelahnya. Setelah itu dia sampai kecanduan. Dia sadar bahwa ini dimungkinkan penipuan, tapi 200 juta itu melayang sampai dia hutang ke sana kemari. Karena itu kan memang sebenarnya perjudian sebenarnya. Banyak berseliweran di media sosial itu ya. Anda ingin dapat penghasilan per bulan cuma dari rumah sekian-sekian. Itu nanti kalau diklik itu ujung-ujungnya judi itu. Dapat segini. Dan judi itu setan kan memberikan janji-janji bahwa ini mesti akan mengatakan kali ini kamu akan menang, kalah lagi, kali ini kamu akan menang terus. Jadi sifatnya itu memabukkan, ya, memabukkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau secara permainannya saja itu sudah memabukkan itu, wong yang tidak memabukkan saja itu bisa memabukkan itu loh. Ya, apalagi yang memang secara zat sudah memabukkan. Wallahu ta'ala. Oleh karena ini Allah Ta'ala menggandengkan antara khomer dengan judi di dalam hukum. Allah menjadikan keduanya itu ya berangkai dengan 2 perkara, yaitu mengundi nasib dan menyembah berhala. Penyembahan berhala itu dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala
mengkhabarkan bahwa kesemuanya itu kotor, najis, rijes, kotor gitu, ungkapan kotor. Dan bahwasanya kesemua yang disebutkan itu dari khomer, dari judi, dari mengundi nasib, ya, dengan berhala, kesemuanya itu adalah perbuatan setan. Allah merintahkan untuk menjauhinya. Ya. Dan Allah Ta'ala mengkaitkan kemenangan itu dengan menjauhinya, bukan dengan mendekatinya gitu loh. Dan juga bahwa perkara seperti ini Allah Ta'ala kabarkan bisa menjauhkan, memalingkan, menjauhkan orang dari mengingat Allah dan juga dari sholat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tahaddada man lam yamtambih anha. Allah mengancam orang yang tidak mau lam yantahi anha, orang yang tidak mau berhenti darinya. Ya. Beliau mengatakan wa ma'lumun ana syaribal khamri idza sakira. Kana dzalika mimma yasudduhu an dzikrillahi wa anis shalah wa yuqiul adawata wal baghdha bisababihi. Dan dimaklumi orang yang minum khamr, ketika dia sedang mabuk, yang demikian itu menjadi sebagian perkara yang memalingkan dia dari mengingat Allah, memalingkan dari sholat, menjatuhkan pada permusuhan dan kebencian dengan sebab tadi, ya, sebab khamr tadi. Sehingga jenis mughalabah yang seperti ini, ya, mughalabah yang tadi seperti permainan dadu, kemudian catur, itu diterangkan oleh Ibnul Qayyim termasuk jenis kerusakan yang memabukkan. Artinya ini dekat dengan khamr secara maknanya itu. Makanya mainan seperti remi, ceki, gaple gitu loh, ya masuk di dalamnya, tidak diperbolehkan. Ya, dan itu satu sisi adalah memang jenisnya jenis memabukkan, dan itu digandengkan oleh Allah dengan qimar gitu, dengan judi. Makanya permainan itu dekat dengan perjudian, dekat sekali dengan perjudian. Orang main remi, judi ujung-ujungnya. Orang main ceki, ujung-ujungnya judi. Ya. Orang main dadu, ya tidak mungkin tidak judi gitu. Dadu ya. Dulu zaman saya namanya glubuk gitu. Di kota enam itu nanti berapa orang dan masih akan larinya ke situ. Satronjin. Satron itu catur. Ini agak kalau saat catur itu memabukkannya bukan dari si perjudiannya sebenarnya. Karena kebanyakan catur itu jarang malah terjadi perjudian. Tidak sebagaimana kalau dadu. Tapi mikirnya itu loh. Ini yang masuk kategori memabukkan. Mikirkin nemen. Dan orang kalau sudah catur, main catur, itu asik banget. Nanti dia akan lupa nyari nafkah. Surah mikir anaknya nang omah radhi nafkah, itu akan banyak lalai gitu loh. Walaupun mungkin awalnya biasa-biasa, tapi lama-lama akan seperti itu. Kenapa? Karena mikir. Walaupun misalnya ada orang yang main catur ya, main catur, tetapi dia masih bisa menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, tetap kerja juga masih bisa gitu. Main catur seperti itu. Biasanya kalau di pos ronda, pas ronda biasanya kayak gitu. Tetapi di dalam Islam itu ada namanya saddud daro'i namanya. Satu perkara yang bisa menutup perkara yang bisa menghantarkan. Kalau perkara itu bisa menghantarkan kepada orang kecanduan, mikirnya terlalu dalam, gulu namanya. Karena mikir istilahnya catur itu mikirnya gulu gitu loh. Wong dia rakyat kok mikirnya ini jadi presiden.
Artinya ini raja, ini menteri, kayak seolah-olah dia yang ngatur gitu. Ngapain mikir seperti itu? Dan itu kalau diterapkan dia betul-betul misalnya jadi presiden, nggak masuk itu ilmu catur itu diterapkan. Lalu faedahnya apa gitu? Nggak masuk itu, nggak masuk. Beneran nggak masuk. Beda nanti. Ya, karena kalau di dalam catur itu kan semua diatur oleh yang main gitu loh. Rajanya mau dibikin begini terserah dia gitu. Tapi kalau nanti sudah jadi presiden belum tentu menteri itu seperti yang dikehendaki. Kadang seperti ini, kadang ada udur seperti ini, seperti ini. Artinya yang jelas itu ndak jauh dari faedah gitu. Atau singkatan anfaedah gitu. Ya. Anfaedah itu kan dari bahasa Inggris, faedah itu dari bahasa Arab. Jadi campur aduk itu loh, ya, campur aduk. Anfaedah gitu. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan wa kadzalika al-mughalabatu allati tulhi bila manfaatin kanarti wasatronjit wa amsalihima mimma yasudu an dzikrillah wa anisolah lisiddati iltihai nafsi biha bastigholil qalbi fiha abadan bil fikr. Nah itu penjelasannya udah terang benderang dari Ibnul Qayyim. Demikian pula berbagai macam jenis permainan yang bisa memalingkan hati, memalingkan kesadaran dirinya. Yang itu tidak ada manfaatnya gitu loh. Tidak ada manfaatnya. Seperti contoh misalnya nard. Tadi sudah dibahas ya, nard itu dadu. Satranj itu seperti satranj, itu seperti apa? Sekak, catur dan yang semisal dari keduanya. Dari permainan-permainan yang memang bisa memalingkan mimma yasudu dari mainan yang bisa memalingkan dari mengingat Allah, memalingkan dari sholat. Kenapa ya? Ya karena saking kuatnya sibuk menyibukkan diri dengan permainan itu, karena mikirnya dodo tenan gitu. Itu orang kalau permainan catur sampai asik banget itu kayak orang ngerjakan ujian nasional loh. Kayak orang UMPTN loh. Kalau zaman saya sekarang UNPB ya, apa tuh UNPBK atau apa gitu. Ya kayak gitu. Konsentrasi betul gitu. Dan yang namanya konsentrasi itu nanti kalau kalah gelo banget gitu loh. Ya, gelo banget. Ya. Atau kecewa berat. Dan juga apa juga itu bisa menyibukkan hati di dalamnya, yaitu menyibukkan hati dengan permainan-permainan dalamnya itu selama-lamanya dengan berpikir. Artinya apa ya? Artinya asarnya dari permainan itu tetap mikir terus, nggak ada istirahatnya gitu loh. Nggak ada istirahat. Bahkan terkadang setelah selesai permainan pun masih mikir lagi. Asarnya itu kuat sekali gitu loh. Kan harusnya yang seperti itu mengingat Allah. Harusnya yang seperti itu adalah ilmu. Dimurojaah kemudian sampai ada dalam hati kita. Karena jelas manfaatnya. Orang kalau masalah mikir misalnya kayak mikir, tadi kok saya di pasar kok rugi itu kenapa? Dia analisa nanti mikir gitu. Itu tidak ada masalah gitu, mubah saja gitu. Oh ternyata aku rugi kemarin karena kurang ini. Coba kalian kenapa? Misalnya salah satu toko-toko modern itu kok walaupun tahu brandnya mahal kok ya laris gitu loh. Kayak Indomaret, Alfamart itu kenapa bisa laris? Itu peneliti itu dipikir pakai penelitian tuh loh. Kenapa begitu masuk toko itu barang yang ditaruh itu memang barang yang sudah terbiasa di rumah itu dibutuhkan gitu loh. Sehingga begitu masuk cering sudah ada susunan promo gitu loh. Ada minyak goreng,
Ini goreng kan setiap rumah kan mesti butuh gitu. Nggak mungkin di situ ditaruh pampers gitu loh. Karena pampers itu kalau punya bayi, masuk langsung sabun, sampo. Coba kalau itu sayuran nih, saya punya bakul sayur, ditaruh situ sayur yang paling butuh tempe misalnya gitu. Mesti akan seperti itu. Sehingga dengan istilah promo itu langsung membuat kena kesan, oh yang lain juga murah gitu loh. Juga kenapa ditempeli harga? Dan sengaja harganya itu kalau promo itu dari harga 22.000 ditulis kemudian bawahnya menjadi 15.000. Ditulis ditempel kemana-mana. Karena itu menjadikan apa? Mudah orang yang berbelanja. Beda kalau tanpa tulisan begitu sampai kasir ngiranya murah, wah kok larang, itu jengkel itu. Sesuk wis ra sida tuku meneh. Tapi kalau misalnya 15.000 ditulis 15.000 harganya 22.000. Itu Mas Nakala mau mengcancel. Loh di sana tulisnya 15.000 kok ini 22.000. Itu mengcancel akan mudah. Tapi kalau di toko misalnya, itu mau cancel, apalagi orang Jawa raenaan gitu loh. Wes nggak jadi. Wah, balik meni tak tuku 22.000 karena tidak ada daftar harga kan. Satu kurung. Begitu di depan itu ini sekian. Wes pisan wae esuk ra bakal tuku aku. Kadek itu karakter di dalam orang itu dia membeli gitu. Dan itu dipelajari gitu loh. Dipelajari gitu. Sehingga ya karena dipelajari itu ya tidak ada masalah, sebetulnya mubah saja gitu loh. Karena ada masalahnya, masalah apa? Dunia gitu. Yang harusnya bagi seorang muslim itu karakternya itu harusnya itu dia mempelajari sampai mikir seperti itu tentang sholatnya gitu. Ya tentang tauhidnya kan gitu loh. Ya. Naam. Tentang muamalahnya bagaimana sesuai dengan batasan syariat atau tidak, itulah yang dipikir harusnya. Yang lebih kuat untuk ditekankan gitu. Naam gitu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, mughalabah itu permainan ya. Aksu hadza wa huwa ma fihi maslahatun rajihatun wa huwa mutadamminun lima yuhibbuhu Allahu wa rasuluh mu'inun alaihi wa mufdin ilaihi fahada sara'ahu Allahu ta'ala li ibadihi wa sara'alahum al-asbab allati tu'inu alaihi wa tursidu ilaihi wa huwa kal musabaqah alal khayli wal ibili wan nidhali allati tatadammanu al-istighala bi asbabil jihad wa ta'allumil furusiyah wal istidadi lil liqa'i a'daihi wa ilaihi kalimatihi wa nasri dinihi wa kitabihi wa rasulihi fahadihil mughalabah tutlabu min jihatil amal wa min jihati aklil mal bihadal amal alladhi yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa minal jihataini ma'a. Ini saya baca semua ya agar supaya tidak ada jeda bahasa Arabnya ya. Karena yang salah satu yang membuat susah itu kalau dijeda pakai bahasa Arab itu. Artinya dibaca, diartikan, bahasa Arab yang dibaca itu kalian tidak bisa nyatat nanti. Tapi kalau seperti ini paling tidak ya nyentel lah gitu. Walaupun mungkin susah nyatatnya, minimalnya nyentel gitu. Wallahu ta'alam. Tapi kalau di kalangan para penuntut ilmu itu biasa memang dijeda ini ya. Jadi bahasa Arab diartikan, bahasa Arab diartikan, bahasa Arab diartikan. Karena sudah terbiasa berpikir secara tafsili gitu loh. Naam. Ya. Kemudian yang kedua itu yang menjadi kebalikan dari yang pertama, kebalikan ini. Yaitu jenis permainan yang saling mengalahkan, ya permainan. Yang di dalamnya itu ada maslahah yang kuat. Ada kebaikan yang kuat gitu.
kebaikannya itu akan didapat itu. Dan permainan ini mengandung ya, perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya cinta gitu. Ini permainan yang sifatnya perlombaan. Permainan tidak sifat perlombaan, hanya sendiri itu yang bermanfaat kalau anak ya dolanan boneka gitu. Itu jelas gitu. Selain dolanan boneka apa? Tukoke mainan alat-alat masak gitu. Kalau di aplikasi ya bagaimana? Tapi aplikasi misalnya ini nanti berambangnya sekian, bawangnya sekian gitu kayaknya belum ada gitu. Sehingga nanti kalau bagus nilainya itu yang bikin aplikasi harus tukang masak itu. Kalau yang bikin aplikasi nggak tahu masak rasanya rakaruan itu. Ini pas nanti rasanya kasih nilai 8, 9 gitu. Misalnya bikin donat gitu kayak mana. Tapi pakai permainan di aplikasi bisa itu. Ya, 6. Sehingga kalau di sekolah-sekolah SD itu dulu saya masih ingat ya, itu anak-anak perempuan itu kadang kalau pas libur, pas sudah habis ujian itu masih ada hari untuk masuk, diadakan lomba masak gitu. Itu anak-anaknya seneng, apalagi gurunya gitu. Gurunya lebih seneng lagi gitu. Kenapa gurunya seneng? Ya karena nanti ngicipi makanan gitu. Kan tinggal anak-anak saja yang tinggal masak. Itu SD dulu sudah. Ya, SD itu sudah dulu waktu anak kelas 5, kelas 6 itu kalau sudah habis ujian tapi nunggu tompo rapot gitu, rapat. Itu ada lomba masak biasanya. Kalau di tempat saya dulu ya, sekarang itu kayaknya enggak ada. Nah, kalau lomba misalnya kelereng gitu, kadang kelereng dicokot nang sama sendok itu kadang kita mikir, faedah apa gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya masak bakmi, wah Masya Allah itu. Dan itu nanti juga bisa melatih anak itu, nek rasane kasinen masak dhewe itu jadi kan dia bisa kan, ternyata koyo ngene gitu. Itu kan dia ada ilmu gitu loh. Itu perlu ya. Itu perlu mungkin nanti kalau di sekolah-sekolah yang kalau di sini mungkin ada sekolah ya, mungkin itu bisa diterapkan ya. Lomba itu aja gitu. Atau lombanya nanti mungkin ada lomba agama, lomba itu juga enggak apa-apa gitu. Tapi memang nanti ada lomba yang sifatnya ada hadiah dan boleh dengan unsur dia membayar itu hanya pada berapa saja. Kalau yang seperti ini tadi tidak membayar, tapi hadiah dikasih enggak apa-apa. Ya, artinya peserta lomba enggak mengeluarkan biaya. Tapi kalau mengeluarkan biaya-biaya masaknya kayak beli berambang itu enggak ada apa-apa. Enggak masalah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa permainan ini ya bisa menjadi sarana untuk sampai kepada perkara yang Allah dan Rasulnya cinta. Ya, mu'inun alaihi. Ya. Dan juga bisa menjadikan sebab Allah dan Rasulnya cinta. Permainan jenis kedua ini. Maka permainan seperti ini disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk para hambanya. Allah mensyariatkan untuk mereka berbagai sebab yang bisa membantu, bisa menopang perkara yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan juga perkara yang bisa Allah mensyariatkan untuk mereka berbagai sebab yang bisa membimbing, mengarahkan orang itu kepada perkara yang Allah dan Rasulnya cintai. Ya, ini contohnya seperti perlombaan berkuda alal khail. Ya, makanya kalau di Saudi itu TV Saudi itu perlombaan berkuda disiarkan TV ya. Perlombaan hadis itu disiarkan TV. Nah, di tempat kita baru perlombaan Quran. Ya, tentunya itu suatu perkara yang mending dibandingkan yang lainnya gitu. Walaupun masih banyak penyelisihan syariat itu. Ya.
Banyak penyelisihan zat. Tapi itu apa dari sisi dorornya masih lebih mending. Ada yang dorornya lebih ringan dibandingkan yang lainnya gitu. Ya, dibandingkan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wal ibil, mengendarai unta. Termasuk pula adalah berlomba dengan pertempuran. Pertempuran mungkin kalau anak-anak ya pakai apa gitu, pakai pedang plastik atau pakai apa ya, pakai senapan air gitu ya. Bikin tim, ayo lomba gitu loh, tapi seperti itu. Enggak apa-apa, seperti bagus itu. Saya Utsaimin dalam penjelasan kitab Al-Jami' fi Ahkam di dalam kitab apa? Al-Qawaidul wal Usulul Jami'ah. Itu beliau menjelaskan tentang permainan-permainan yang seperti ini, lomba-lomba seperti ini, bahkan sampai lomba mengendalikan tank, pesawat tempur. Itu perlu dilombakan, dan makanya ini kembalinya nanti pada penguasa kalau seperti itu. Kalau sudah pakai seperti itu kembalinya penguasa, dan penguasa biasanya mengadakan perlombaan itu di tingkat prajurit, karena untuk mengendarai tank itu kalau orangnya belum pernah belajar ya tidak boleh gitu, mah ngerusak tanknya nanti, ya ngerusak tanknya. Wallahu ta'ala alam. Dan juga pertempuran yang di situ padanya itu terkandung menyibukkan diri pada sebab-sebab untuk bisa berjihad, menumbuhkan gelora jihad, dan juga terkandung padanya mempelajari keterampilan dan siap-siap untuk ketemu musuh, karena pertempuran kan seperti itu, bagaimana caranya, bagaimana ini. Ini bisa dijadikan agenda outbound gitu. Outboundnya kalau nginep itu di tempat bumi perkemahan misalnya. Ya, itu panitia udah nanti nyiapkan pistol plastik gitu. Tapi nanti dikasih tahu saja, mungkin tidak ada dikasih tahu latihan seperti ini, tapi kerjasama dengan ada sosialisasi dengan Binmas gitu loh, misalnya kayak dengan Koramil, dengan itu dikasih tahu, juga jajar latihan berontak kan gitu. Itu perlu enggak apa-apa, ini untuk menumbuhkan semangat kan. Nanti terangkan saja kalau misalnya jihad ngapa-ngapa kami tetap bersama penguasa gitu. Enggak akan kami bikin acara sendiri, kami orang yang mendengar dan taat kepada pemerintah. Seperti itu gitu. Nah. Dan juga di sini untuk mempelajari keterampilan ini, persiapan untuk meninggikan kalimatnya Allah dan menolong agama, menolong kitabnya, menolong rasulnya gitu loh. Ya, menolong. Maka permainan jenis seperti ini itu dibutuhkan, dituntut dari sisi amal ya, dari sisi amal maksudnya bisa masuk pada hal yang sifatnya dipekerjakan, misalnya kayak kayak tentara kayak gitu ya. Dan juga dari sisi memakan harta dengan pekerjaan ini yang Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintai, dan juga dari sisi kedua-duanya. Artinya seperti ini, kalau misalnya permainan ini sampai nanti kalau menang tak kasih hadiah, enggak apa-apa gitu. Bahkan untuk jenis seperti ini, misalnya lomba berkuda gitu. Lomba berkuda. Kemudian setiap peserta mengumpulkan uang 100.000. Terkumpullah 5 juta. Nanti yang nomor 1 dapat 3 juta. Yang nomor 2 dapat 1,5 juta. Nomor 3 dapat berapa itu? Dapat 500.000. Itu kan surahnya kayak judi kan? Boleh.
diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, diterangkan oleh Syekh Utsaimin, itu dibolehkan. Termasuk dalam kategori jenis kedua seperti ini adalah perlombaan hifdzil Quran. Tadi tidak apa-apa bayar 100.000, nanti setoran mana yang paling banyak hafalannya, dia dapat uang itu. Dari pengumpulan peserta ini boleh. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, demikian pula oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Itu dalam kitab Al-Qawaid wal Usul Jami'ah. Apalagi kalau tidak pakai sistem seperti itu lebih boleh lagi. Makanya kalau ada lomba misalnya hafalan Al-Quran, banyak-banyakan, itu kadang kalau saya lihat itu, mesti saya langsung tanya, dapat hadiah uang enggak gitu. Kalau ada lomba kok kadang nggak dapat hadiah uang, itu saya kadang tanda petik itu panitianya kok pelit ya itu kan. Ya kenapa? Ya karena itu praktek para ulama gitu loh, seperti itu gitu. Lomba soal jawab saja Imam Syafi'i itu ngasih 1 dinar gitu loh. Sopo sing iso jawab tak kasih 1 dinar gitu. Para masyayikh kita lebih-lebih Syekh Abdul Razak gitu, hafizahullah ta'ala, itu kalau ada anak kecil suruh baca Quran di depan beliau mesti dikasih uang itu. Dan uangnya banyak. Ya. Karena memang Al-Quran itu yang paling berhak untuk diambil ujrohnya itu Al-Quran. Bahkan lebih berhak dibandingkan seorang misalnya kerja jadi manajer dapat gaji 50 juta, itu lebih berhak dibandingkan itu. Tetapi kan itu kaitannya ibadah, kadang ada ranah untuk tidak diambil. Andai kan kemudian diambil, ya, itu tidak ada masalah gitu. Makanya Umar bin Khattab dulu sampai membuat keputusan setiap bacaan Al-Quran sekian itu akan diberi mukafaah dari daulah, dari negara, sekian. Itu ada. Jadi kalau ada sekolah gitu, kadang ada sekolah profilnya tahfidz, tapi nggak pernah ada penghargaan pada orang yang hafidz Quran, itu tanda tanya gede itu. Itu sering saya kritik nih. Ya. Itu sering saya sampaikan, kurang berarti. Ya. Mana bentuk penghargaannya? Kita bukan masalah jumlahnya, bukan. Tapi paling tidak ada penghargaan gitu loh. Enggak butuh jumlah kok. Tapi ada penghargaan supaya dalam diri kita itu tahu bahwa kita itu mengagungkan Al-Quran dan ahlinya, mengagungkan Al-Quran dan memuliakan ahlinya. Ya. Kalau enggak ada sikap seperti itu ya gimana ya? Jadi lucu gitu. Biasanya orang enggak bisa mengagungkan atau kurang memuliakan itu karena enggak paham gitu loh. Dia enggak paham nilainya. Bahkan di pertanyaan di grup Fikih Muyasar itu ada pertanyaan yang kadang saya itu heran itu. Kok rata-rata kalau belajar ngambil sanad kok bayarnya mahal, Bu? Ini tuh bisa menghalangi orang penuntut ilmu ya. Itu belajar sih cah ini gitu. Berarti kan dia enggak paham masalah itu. Ente kuliah nang UGM itu bayarnya pirang juta gitu. Kan seperti itu. Masa nggak bisa mikir seperti itu? Ya. Masa nggak bisa mikir? Sederhana saja gitu loh. Artinya makanya walaupun di dalam masalah agama seperti hafalan Quran itu kaitannya nanti lebih tepatnya walaupun boleh gaji tapi yang lebih bagus adalah yang mukafah misalnya. Tapi konsekuensinya dia mesti paham karena beda mukafah sama gaji itu sangat beda gitu. Ya, sangat beda. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang terakhir,
Wa amal qismu tsalitsu wa huwa ma laisa fihi madaratun rajihatun wala huwa aidan mutadamminun li maslahatin rajihatin ya'murullahu ta'ala biha wa rasuluhu fahada la yahrum atau la yuharram wa la yu'maru bihi kasara ya apa kasira ya apa namanya wal adwi wasibahah wasailil asqal wa nahwiha. Ya. Wah, ini sampai di sini dulu karena apa istilahnya paragrafnya nanti dilanjutkan pakai bahasa Arab lagi. Kita baca dari perkataan Ibnu Qayyim. Pembagian yang ketiga, adapun yang ketiga itu permainan yang di dalamnya tidak ada madorot yang rojihah. Tidak ada masalah yang rojihah. Antara keduanya itu imbang gitu. Ya. Jadi tidak ada madorot yang kuat, tidak pula terkandung padanya masalah yang rojihah. Masalah rojihah yang Allah perintahkan dengannya dan Rasulnya perintah. Maka ini tidak diharamkan. Artinya hukum pada ini mubah. Hukum pada perkara ini mubah. Tapi terkadang biniat itu bisa menjadi beda dengan niat. Ya. Maka yang seperti ini tidak diperintahkan dengannya. Tapi boleh saja. Contoh seperti gulat. Gulat. Kemudian al-adwi lari. Lari itu olahraga minimal ya. Umum. Minimalnya orang olahraga itu lari dia. Dia bisa umum masuk sini, masuk situ, semua masih ada larinya. Kemudian berenang. Kemudian mengangkat beban, angkat besi, angkat berat, barbel, dan yang lain sebagainya. Ya. Maka untuk jenis yang ketiga ini fahadal kismu rokhasa fihi syari' bila iwabdin. Idza laisa fihi mafsadatun rojihatun. Walinufus fihi istirahatun wajamamun wa qad yakunu ma'al qasdil hasani amalan solihan kasairil mubahatil lati tasiru bin niyati ya ta'at bi alati tasiru bin niyati ta'atun. Oh bukan, itu ta'atan bukan saya, bukan ta'atin bener. Kemudian fakta dot hikmatu syar'i at-tarkhiso tarkhiso fihi lima yasulu fihi min ismamin nafs wa rohatiha. Fakta dot ya tahrimul iwad fihi idlau abahat bi iwatin ya latakhadtu an-nufusu sona'atan wa maksaban. Nah ini benar ya Mas. Wal tahad bihi an kasirin min masalihi diniha wa dunyaha. Ini ternyata Ibnu Qayyim sudah membahas sampai tingkat ya. Sampai tingkat adanya main bola yang sampean itu ada di sini. Walaupun belum ada main bola mungkin ya, saya nggak tahu ya. Belum ada kayak zaman sekarang itu. Kemudian untuk jenis yang ketiga ini diterangkan oleh beliau, ini bagian yang syariat memberikan keringanan di dalamnya, namun tanpa iwat, tanpa imbalan. Jadi tidak boleh nanti ada apa istilahnya kalau lomba itu kemudian dapat hadiah gitu loh. Tapi kalau misalnya hadiahnya itu bagaimana dengan dari panitia tanpa ada ini pemberian, ya itu kalau boleh-boleh saja seperti itu. Tapi secara bila iwat, orang main ya main sepak bola gitu, main voli gitu. Karena memang di situ tidak ada mafsadah yang kuat. Ya, tidak ada mafsadah yang kuat. Ya. Ingat ya bahwa di sini dari sisi ini kaitannya gitu. Kalau kemudian
dan ada yang lain. Dan juga pada jiwa itu, bagi jiwa itu permainan jenis ketiga ini ada hiburannya, ada menghilangkan penat, ya. Wa ismamun, ya, atau tadi wajmamun, berarti wajmamun, ada menghilangkan kepenatan. Terkadang manakala disertai dengan niat yang baik itu menjadi amal soleh, sebagaimana keseluruhan perkara-perkara mubah itu bisa menjadi ketaatan dengan sebab niat. Makan, minum itu kan mubah, tapi kalau niatnya benar itu menjadi taat. Maka hikmah dari syariat itu menuntut untuk memberikan, berkonsekuensi untuk memberikan keringanan dalam perkara ini. Kenapa? Karena di dalamnya itu akan terwujud hilangnya kepenatan jiwa, juga akan mendapatkan kesenangan, ketenangan, ya, merasa nyaman. Dan juga syariat itu waqtadot bukan tahrimu, ya, tahrima gitu. Dan juga hikmah syariat itu berkonsekuensi mengharamkan adanya imbalan di dalamnya. Jadi lomba ini tidak perlu dikasih hadiah gitu. Ya. Ya. Kalau misalnya lomba di SD itu kan kadang ada lomba penataan kelas. Nanti yang menang dikasih hadiah, boleh enggak? Masalah ini butuh ilmu itu. Ini boleh. Kenapa? Tapi dilihat sekolahnya sekolah apa. Kalau sekolahnya agama berarti kan kaitannya di situ taklim. Maka tidak ada masalah dikasih hadiah. Tapi kalau sekolahnya musik, tidak boleh. Jadi dilihat dulu penggunaan dari itu. Lembaganya bagaimana. Jadi itu penting. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau lomba ketertiban pakaian di sekolah-sekolah Islam itu? Ya tidak ada masalah dikasih hadiah. Ya, karena itu akan menambah dari sisi muru'ah juga wajah Islam yang ada kaitannya dengan apa? Peninggian dari ilmu, peninggian daripada syiar-syiar Islam, tidak ada masalah seperti itu. Dikasih hadiah. Makanya kalau Syekh Jamil Muhammad Jamil Zainu itu beliau istilahnya menganjurkan untuk di sekolah itu ada papan. Dan di papan itu memang digunakan untuk pengumuman. Selain untuk pengumuman juga terkadang perlu dipasang misalnya alumni yang punya prestasi gitu. Yang prestasi jelek tidak usah dicantumkan, prestasi baik saja. Nanti misalnya wali santri lihat, wah Masya Allah lulusan sini ada yang ini kayak gitu, tidak apa-apa. Ya, makanya saya kadang mengingatkan kepada pengurus itu ya, pengurus itu. Walaupun mungkin bukan dari hasil kita, tapi misalnya anak SD itu, seperti di Darussunnah itu ada anak SD ya, yang angkatan kedua di dalam muridnya itu masih 2 atau 3 itu. Tapi sekarang dia sudah hafal 30 juz dengan tasmik sehari 30 juz. Dan itu sejak sekolah berdiri baru 1 kali itu. Di sekolah di Al-Madinah di Solo. Itu murid dari Darussunnah. Saya katakan kita patut berbangga seperti itu walaupun cuma kita belajarnya di sini SD gitu. Alumni SD itu kalau ada yang jadi menteri bangganya luar biasa SD-nya. Jangankan SD, TK-nya pun bangga kok gitu. Itu tidak ada masalah seperti itu mendorong itu loh. Semua orang tambah semangat itu loh. Ya, tambah semangat. Ya. Sering saya kasih hiburan seperti itu. Ya. Jadi ditampilkan di situ, kemudian tampilkan misalnya orang yang paling rapi ini. Nggak apa-apa, tidak dicantumkan juara 1, tidak dicantumkan juara 2, juara 3, tapi juara 1 dicantumkan gitu. Kadang di beberapa sekolah sekarang ranking tidak ya.
Itu enggak seperti itu. Itu menyelisih daripada apa? Hikmah. Justru harusnya dicantumkan. Terutama ranking 1. Mungkin kalau ranking kari dewi rasa ditulis gitu. Tapi ranking-ranking bagus itu enggak apa-apa ditulis. Bagus kenapa? Karena dulu di zaman Nabi itu Nabi memuji orang yang paling alim tentang itu gitu. Dipuji gitu. Seperti misalnya orang yang paling bacaan Qur'annya paling mirip pada waktu bunyinya itu diturunkan oleh Allah, itu beliau puji adalah Abdullah bin Mas'ud gitu. Sehingga orang belajarnya pada dia gitu loh. Dan itu faedahnya nanti kalau lulus sudah jadi ustadz semua. Itu menjadikan apa? Sebenarnya yang paling layak ngajar siapa? Kan gitu. Kalau enggak, podo-podo belajar kok mbiyen ngono gitu. Akan muncul seperti itu. Faedahnya gede banget. Makanya dulu pada saat ini bahkan terjadi pada sahabat ya, pada saat Al-Qur'an itu dikumpulkan itu yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sejak zaman Abu Bakar, bahkan itu sudah ada aran-aran. Itu Zaid bin Sabit. Sampai sebagian sahabat itu sempat agak marah gitu. Karena dia tidak ikut gitu loh. Tetapi tatkala tahu bahwa Zaid bin Sabit itu memang direkomendasi sebagai sekretaris Nabi, artinya pencatatan wahyu itu yang paling berhak bertugas beliau. Karena yang lain tidak diajari oleh Nabi dalam urusan pencatatan gitu. Artinya walaupun ada sahabat-sahabat yang lain alim mungkin sekelas beliau, tetapi yang dikasih tugas itu Zaid bin Sabit. Siapa yang berani nentang gitu kira? Kan tidak ada gitu loh. Lah itu faedahnya seperti itu. Wong kadang dapat rekomendasi dari syekh saja gitu. Misalnya di antara mas saya itu ada murid yang direkomendasi. Itu kadang kalau dia berdakwah kadang ada yang hasad kok sama-sama murid itu. Nah, kalau yang matu nggak tahu, tapi kalau yang belajar di zaman saya kan tahu. Oh dulu memang itu yang pinter kayak gitu. Dulu memang itu yang direkomendasi, ini nggak masuk gitu loh. Artinya apa? Kalau kemudian dia hasad, ketemu pirang perkara kowe iki hasad ya. Kemampuanmu tidak seperti dia. Nah itu perlu, makanya kadang pada satu titik kalau ada yang hasad itu baru kemudian para ulama yang lain akan menyebutkan tentang manakib pujian. Dulu ada beberapa yang kemudian Imam Syafi'i sempat dicerca. Tatkala tidak ada cercaan biasa-biasa, tapi ada cercaan baru kemudian disampaikan bagaimana manakib beliau, bagaimana pujian-pujian para ulama, supaya yang lain itu kemudian bisa minimalisir celaan tadi gitu. Itu faedahnya gede gitu loh. Faedahnya besar. Jadi di papan kemudian ditaruh. Ya. Bahkan terkadang itu ya kalau sekarang kalau misalnya enggak usah dicantumkannya misalnya yang ngisi profesor doktor itu mantapnya luar biasa kan. Padahal profesor doktornya belajar apa kan kita enggak tahu juga. Misalnya dokter bidang pendidikan gitu. Profesor dokter bidang pendidikan kan kudune ngajari bidang pendidikan. Kok dia ngajar ilmu faraid kan jadi kan butuh lagi pembahasan itu kan. Seperti itu. Itu saja. Artinya ada apa? Kepercayaan publik gitu loh. Kepercayaan publik itu, dan itu menjadikan orang itu akan terdorong untuk mendapatkan kebaikan. Tidak apa. Ya, tidak apa. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan sekarang kadang ada lakop-lakop yang tidak ada asalnya. Misalnya yang mengisi ini Al-Hafidh gitu. Al-Hafidh itu kan maksudnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani yang hafal puluhan ribu, ratusan ribu hadis misalnya kayak gitu kan. Orang yang memang ahli hadis, bukan hafal Quran. Ya. Ya. Lebih bagus ditulis dia murid ini gitu lama lebih bagus itu. Ya. Dia mengambil sanad dari jalan syekh ini atau apa itu malah lebih aman. Daripada dikasih lakop-lakop itu. Karena lakop-lakop seperti itu kadang berlebihan. Ya, berlebihan. Kalau dulu misalnya kayak Al-Hafidh itu benar-benar Al-Hafidh betul ya. Saking pengennya jadi Al-Hafidh, anaknya dinamai Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad gitu. Kayak gitu. Sehingga ini lakop pun nama gitu kan enggak beda gitu loh ya. Wallahu taala alam.
Jadi kalau Al-Hafidh kadang nama kayak gitu kan banyak orang tidak kenal gitu. Malah kadang ngasih nama itu santai gitu. Tapi coba kalau ada orang ngasih nama baru lahir Profesor Dr. Muhammad, itu mesti diprotes orang. Mosok jenenge profesor gitu. Sing profesor udah protes itu nanti. Dijamin itu. Harusnya kan ya ada. No, kalau memang mereka pakai seperti itu ya saya kasih aja nama dokter gitu. Ya. Tapi kadang ngakali, saya nggak kasih dokter pakai U, pakai dokter gitu. Pakai U. Kan tidak dokter gitu. Tapi dokter gitu. Wallahu taala alam. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini ya, karena andaikan dibolehkan dengan adanya iwat, dengan ganti, dengan hadiah dan sebagainya, niscaya jiwa itu akan menjadikan permainan jenis ini sebagai pekerjaan dan pencarian nafkah. Sepak bola tuh. Ya, itu kan dibayar kan. Kayak gitu dia ke situ. Insyaallah itu. Ya. Kemudian dan itu akan menyia-nyiakan dengannya itu dari berbagai macam kebaikan agama, demikian pula dunia ya. Makanya orang kalau sudah jadi pemain, entah pemain tenis, main sepak bola, itu tidak ada istirahat. Pemain tenis, main bulu tangkis itu jadwalnya sudah di yang ranking sekian itu udah wajib nanti ngikuti ini tur itu. Sehingga sibuknya cuma di situ kayak mesin. Nggak mikir ngaji itu. Nggak mikir ngaji. Wallahu ta'ala alam. Sementara kalau permainan di syariat kita itu hanya sebatas ini saja. Jadi kalau orang permainan misalnya lomba baca Quran, lomba banyak-banyakan hafalan, itu ya hanya saat itu. Maksudnya untuk mendorong nanti kemudian menguatkan hafalan untuk amal soleh, walaupun tanpa diberi sesuatu apapun. Ini yang menjadi maksud gitu loh. Ya, tapi kalau yang sepak bola, yang voli tadi beda. Kalau yang sepak bola itu gini, itu memang pekerjaan. Jadi kan jadi pekerjaan. Sehingga kalau aslinya hanya untuk menjaga supaya bugar, itu kemudian pekerjaan, akhirnya seperti itu memalingkan dari anu. Karena secara asal makanya hukum dalam perkara ini dirinci oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai serinci ini. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Kalau ada salah datang dari saya pribadi, demikian pula dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala diberikan kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Tingkan atas ilmu yang telah disampaikan. Kita maju ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilakan bagi peserta Kamusa, baik peserta online maupun offline yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui media tulisan. Silakan jika ada. Tidak ada ini. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju sesi terakhir, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di pagi hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.